Hai, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Saya Riani, kembali hadir untuk membacakan volume ke-9 seri buku Xianxu karya Asmara Mankoppingho. Di volume sebelumnya, Xin Liong dan gurunya Han Tiong sedang melakukan perjalanan menuju ke Pulau Es. Dan ini adalah kelanjutannya. Selamat mendengarkan. Pada pagi hari itu, Suat Hong, anak perempuan berusia 6 tahun lebih itu, duduk bengong di tepi pantai Pulau Es. Dia sengaja memilih tempat sunyi yang agak tinggi ini untuk melihat jauh ke selatan, dan hatinya penuh rindu terhadap ayahnya yang sudah pergi selama 3 bulan itu. Hongji! Suat Hong menoleh dan melihat bahwa yang memanggil tadi adalah ibunya. Dia lalu meloncat bangun, lari menghampiri ibunya, meloncat dan merangkul leher ibunya dan menangis. Ibunya tertawa. Aih, anakku yang biasanya periang dan suka tertawa mengapa menangis? Mengapa bulan yang berseri gembira menjadi suram? Awan hitam apakah yang menghalanginya? Ibu, kau kejam. Ibumu kejam? Mungkin kalau sedang menyembelih ikan atau ayam. Akan tetapi ibumu tidak kejam terhadap manusia. Memang watak Liu Bue, ibu anak itu, atau istri Pangeran Han Tiong, adalah lincah gembira yang menurun pula kepada Suat Hong. Ibu kejam, mengapa ibu tidak berduka? Apakah ibu tidak rindu kepada ayah? Tiba-tiba muka wanita itu menjadi merah sekali, dan tanpa terasa lagi 2 titik air mata meloncat turun ke atas pipinya. Melihat ini, Suat Hong melorot turun dan bertepuk-tepuk tangan. Hihi, ibu menangis. Ibu juga rindu kepada ayah. Ayo, ibu sangkal kalau berani. Memang begitulah watak anak-anak. Melihat orang lain berduka, dia sendiri lupa akan kedukaannya dan merasa terhibur. Ibunya berlutut, memeluk dan menciuminya, akan tetapi masih bercucuran air mata. Suat Hong yang tadinya berbalik menggoda ibunya yang dianggapnya rindu kepada ayahnya, seperti juga dia tadi, kini menjadi terheran dan khawatir. Ibu, mengapa ibu berduka? Apa yang terjadi? Apakah diam-diam ibu begitu merindukan ayah dan menyembunyikannya saja? Liu Bue memaksa diri tersenyum dan menghapus air matanya. Ia mengangguk-angguk sebagai jawaban karena masih sukar baginya untuk mengeluarkan suara tanpa terisak menangis. Akan tetapi putrinya itu adalah seorang anak yang amat cerdik, maka tentu saja tidak dapat dibohonginya semudah itu. Ibu, ada apakah? Harap ibu beritahu kepadaku. Siapa yang menyusahkan hati ibu? Akan kuhajar dia. Suat Hong mengepal kedua tinjunya yang kecil, seolah-olah orang yang menyusahkan hati ibunya sudah berada di situ dan akan dihantamnya. Melihat sikap anaknya ini, hati Liu Bue terharu dan ingin dia menangis lagi. Akan tetapi ditekannya perasaan harunya dan dia tertawa. Hongji, kalau ada yang kurang ajar kepada ibumu, apakah ibumu tidak dapat menghajarnya sendiri? Suat Hong tertawa. Memang aku tahu bahwa kepandaian ibu juga hebat, biarpun tidak sehebat ayah. Akan tetapi tidak puas kalau aku tidak menghajar dengan kedua tanganku sendiri kepada orang yang menyusahkan hati ibu. Anakku yang baik. Untuk menekan harunya, Liu Bue mengangkat tubuh anaknya, dipeluk, diciuminya. Kemudian dia membentak, "Terbanglah!" dan melempar tubuh anak itu ke atas. Suat Hong bersorak gembira. Itulah sebuah di antara permainan mereka. Dia senang sekali kalau dilempar ke udara oleh ibunya. Terutama kalau ayahnya yang melakukannya, karena lemparan ayahnya membuat tubuhnya terbang tinggi sekali. Namun kini lemparan ibunya cukup menggembirakan hatinya, karena biarpun ibunya tidak sekuat ayahnya, lemparannya cukup membuat tubuhnya melambung tinggi melewati puncak pohon.
Ketika tubuhnya melayang turun, ibunya sudah siap menyambutnya. Akan tetapi dasar anak nakal, dia menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Dia cepat membalikan tubuh sehingga kedua kakinya di atas dan cepat dia menggunakan kedua tangannya untuk menyerang ibunya, mencengkram ke arah ubun-ubun. Itulah jurus terakhir yang dilatihnya dari ayahnya yang seharusnya dilakukan dengan loncatan ke atas dan menyerang ubun-ubun kepala lawan. Akan tetapi kini dilakukannya ketika dia melayang turun. Untuk memperingatkan ibunya, Swat Hong menjerit sebelum menyerang. Tentu saja Liu Bei tidak perlu diperingatkannya lagi. Semenjak menjadi istri Pangeran Han Tiong, wanita putri nelayan yang tentu saja seperti semua penghuni Pulau Es telah memiliki dasar ilmu silat tinggi, telah digembleng oleh suaminya dengan ilmu-ilmu simpanan yang tinggi, sehingga dia menjadi seorang yang sakti seperti semua keluarga kerajaan itu. Melihat kegembiraan putrinya, dia pun cepat mengelak. Dari samping dia menyambar kedua lengan anaknya dan dengan bentakan nyaring kembali tubuh anaknya dilemparkan ke atas. Tubuh itu melayang tinggi dan tiba-tiba dari atas Swat Hong berteriak girang, "Hei, ibu, itu ayah datang!" Mendengar itu, Liu Bei cepat lari ke pinggir tebing tinggi dan memandang ke laut. Wajahnya berseri-seri, jantungnya berdebar karena penuh rindu kepada suaminya. Benar saja, tampak sebuah perahu dan dia mudah mengenal suaminya yang mendayung perahu itu dengan kekuatan dahsyat, sehingga perahu kecil meluncur seperti seekor ikan hiu yang marah. Akan tetapi alis wanita ini berkerut ketika dia melihat dua orang lain di dalam perahu. Seorang wanita muda yang cantik, hatinya terasa tidak enak. Dia tidak akan mengikat suaminya, dan sebagai seorang istri pangeran calon raja, tentu saja dia maklum bahwa suaminya berhak mengambil selir sebanyak-banyaknya. Akan tetapi entah mengapa, kedatangan suaminya dengan dua orang itu, terutama seorang wanita cantik, mendatangkan rasa gelisah yang aneh di dalam hatinya. "Ibu, tolong aku dulu!" Teriakan Swat Hong ini mengejutkan hatinya. Dia menengok dan melihat tubuh anaknya meluncur turun. Dia kaget dan baru sadar bahwa ketegangan mendengar suaminya pulang membuat dia lupa kepada putrinya. Sungguh pun Swat Hong telah memiliki ginkang yang cukup baik, akan tetapi meluncur turun dari tempat tinggi seperti itu ada bahaya kaki patah atau setidaknya salah urat. Untuk meloncat sudah tidak ada waktu lagi, maka cepat dia menyambar sebuah ranting kayu di dekat kakinya, lalu melontarkan kayu itu dengan tepat melayang di bawah kaki Swat Hong. Anak ini juga tidak menyia-nyiakan pertolongan ibunya. Dia menginjak kayu itu dan tenaga luncuran kayu itu dapat menahan dan mengurangi tenaga luncuran tubuhnya sendiri dari atas, sehingga dia dapat meloncat ke bawah dengan aman. Seperti tidak pernah mengalami bahaya apa-apa, anak itu lalu lari ke arah ibunya dan berteriak girang, "Ayah datang, Ibu!" Ibunya hanya mengangguk tanpa menoleh, tetapi memandang ke arah perahu yang makin mendekat pantai. "Hei, ayah bukan datang sendiri. Ada seorang wanita dan anak laki-laki bersama ayah di dalam perahu." Liu Bei tetap tidak menjawab, akan tetapi memandang tajam penuh selidik ke arah perahu. "Wah, jangan-jangan itu selir dan putra ayah." Swat Hong yang memang berwatak terbuka itu berkata, mengomel. Anak ini sudah tahu akan kebiasaan para pangeran untuk mengambil selir, maka dia tidak akan merasa heran pula kalau ayahnya juga mempunyai selir di luar Pulau Es. Biarpun hatinya merasa tidak senang dan penuh iri memandang kepada anak laki-laki di dalam perahu itu. Mendengar ucapan Swat Hong yang tanpa disengaja merupakan benda tajam menusuk hatinya itu, Liu Bei menjawab, "Perempuan itu masih terlalu muda untuk menjadi ibu anak laki-laki itu. Sungguh pun bukan tidak mungkin dia adalah selir ayahmu karena dia memang cantik." Jawaban ini keluar dari lubuk hati Liu Bei sehingga keluar melalui mulutnya seperti tidak disadarinya. Barulah dia kaget ketika kalimat itu telah terucapkan. Cepat dia menoleh ke arah putrinya dan merasa menyesal telah mengeluarkan kata-kata yang penuh cemburu tadi. Segera digandengnya tangan anaknya dan untuk menghapus kata-katanya dari hati anaknya dia berkata riang, "Kenapa kita di sini saja? Ayo kita sambut ayahmu."
Berlari-larianlah mereka menuruni tebing untuk menyambut kedatangan Pangeran Hantiong di pantai pasir. Sikap wanita yang penuh kegembiraan ini menyembunyikan semua perasaannya sehingga Swat Hong sudah lupa lagi akan kedukaan ibunya. Sebenarnya hati Liu Bei memang amatlah girang melihat kembalinya suaminya. Sungguh pun kegembiraannya itu akan lebih besar andai kata suaminya pulang sendirian saja. Semenjak suaminya pergi beberapa bulan yang lalu, dia mengalami penderitaan batin yang hebat. Memang dia maklum bahwa dirinya tidak disukai oleh keluarga kerajaan karena dianggap sebagai wanita berdarah rendah. Kebencian keluarga itu menjadi-jadi ketika mendapat kenyataan betapa Hantiong tidak mau mengambil selir. Hal ini dianggap oleh mereka bahwa Liu Bei menggunakan daya upaya untuk mengikat suaminya. Apalagi karena Liu Bei tidak mempunyai anak laki-laki, maka kebencian mereka makin bertambah. Sudah tentu saja, yang merasa paling benci adalah mereka yang mengharap agar Hantiong, pangeran calon raja itu memperistrikan putri mereka. Pada waktu itu, raja yang sudah tua menderita sakit dan sudah menjadi dugaan umum bahwa usianya takkan bertahan lama lagi. Agaknya raja itu hanya menantikan kembalinya putranya yang menjadi putra mahkota, yaitu Pangeran Hantiong, untuk mewariskan singgasana kepada putranya ini. Akan tetapi, karena keadaan Hantiong yang lain daripada pangeran lain, suka merantau, istrinya orang rendah dan hanya satu, tidak punya selir, tidak punya putra, maka Liu Bei maklum bahwa di antara keluarga raja terdapat persekutuan yang menentang diangkatnya suaminya menjadi calon raja. Hal inilah yang mendukakan hatinya. Dia menganggap bahwa dirinya menjadi penghalang bagi suaminya dan hal inilah yang paling merusak hatinya. Maka dapat dibayangkan betapa gembira hatinya melihat suaminya pulang. Ketika ibu dan anak ini tiba di pantai, ternyata pasukan kehormatan telah berbaris dan siap menyambut pulangnya pangeran yang dihormati itu. Tentu saja Liu Bei dan Swat Hong mendapat tempat kehormatan paling depan, dan ketika akhirnya perahu itu menempel di pantai dan Hantiong melompat keluar sambil tersenyum lebar, Swat Hong menjadi orang pertama yang berlari menyambut. Ayah! Haha, Hongji, kau makin cantik saja. Hantiong menerima putrinya itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi lalu melemparkan tubuh anaknya ke udara. Sambil tertawa-tawa, Swat Hong melayang turun dan langsung menyerang ayahnya dengan jurus Kak Seng Jip Hai atau bintang trompet meluncur ke laut seperti yang dilakukannya kepada ibunya tadi. Hahaha, bagus juga. Ayahnya tertawa, menyambar kedua lengan yang mencengram ubun-ubunnya lalu memondong putrinya dan mencium dahinya. Sambil memondong putrinya, Hantiong menghampiri istrinya yang sudah maju menyambutnya, memandang penuh kemesraan dan berkata halus, "Harap kau baik-baik saja selama aku pergi." Liu Bei memandang suaminya sambil tersenyum, akan tetapi di balik senyum itu tampak oleh Hantiong ada sesuatu yang menggelisahkan hati istrinya. Apalagi ketika mendengar suara istrinya yang lirih. Ayahanda raja sedang menderita sakit parah. Hantiong mengangguk. Ucapan yang pendek itu sudah mencakup semua isi hati istrinya. Dia sudah mengenal hati istrinya yang tercinta itu dan dia tahu pula bahwa menjelang kematian ayahnya ada hal-hal yang menggelisahkan istrinya. Tentu saja tentang warisan tahta kerajaan dan asal-usul istrinya yang datang dari keluarga berdarah rendah itu. Dikhawatirkan bahwa keturunan istrinya itu kelak akan menjadikan persoalan bagi pengangkatan raja. Maka dia memandang istrinya dengan sinar mata menghibur. Kemudian seperti teringat dia berkata, hampir aku lupa. Aku datang bersama seorang muridku, namanya Sin Leong. Akan tetapi di daratan besar sana, dia dikenal sebagai Sintong. Hai, seorang Sintong? Anak ajaib. Ingin aku tahu sampai di mana keajaibannya. Hongji, jangan, ibunya menegur. Akan tetapi anak itu telah meloncat ke depan, dan pada saat itu Sin Leong pun sudah turun dari atas perahu. Baru saja dia berjalan menghampiri gurunya, tiba-tiba ada bayangan berkelebat. Tahu-tahu seorang gadis cilik dengan gerakan seperti seekor burung Garuda menyambar telah menyerangnya dari depan. Sebuah kaki kecil telah menghantam dadanya. Buk!
Tanpa dapat ditanyakan lagi, Sin Leong roboh terjengkang. Dadanya terasa nyeri dan napasnya sesak. Akan tetapi dia bangkit berdiri, mengebutkan pakaiannya yang menjadi kotor, lalu memandang anak perempuan yang lebih muda daripada dia itu. Sin Leong menggeleng kepala dan berkata tenang, "Sungguh sayang sekali seorang anak-anak yang masih bersih dikotori kebiasaan buruk mempergunakan kekerasan untuk memukul orang tanpa sebab." "Aih!" Suat Hong tertegun lalu menoleh kepada ayahnya yang terdengar tertawa keras. "Ayah, dia tidak bisa apa-apa. Mengapa disebut Shintong? Serangan biasa saja membuatnya roboh terjengkang." "Hahaha, kau lihat dia roboh, akan tetapi apakah kau tidak lihat sesuatu yang ajaib? Dia tidak marah, malah menyayangkan dirimu, bukankah itu ajaib?" "Anak yang luar biasa dia," terdengar Liu Bei berkata lirih. Kini Suat Hong juga memandang Sin Leong. Akan tetapi dia masih merasa tidak puas dan berkata, "Dia tidak marah karena takut dan pengecut, ayah." "Heh, Sin Leong, apakah engkau takut kepada Suat Hong ini?" Han Tiong berteriak kepada Sin Leong. Anak ini menggeleng kepala. Suhu pasti mengerti bahwa Tecu tidak takut terhadap apapun dan siapapun. Suat Hong membusungkan dadanya yang masih gepeng itu, kemudian menegakkan kepalanya dan menantang. "Bocah sombong, kalau kau tidak takut, hayo kau lawan aku." Selesai bicara, dia langsung bersiap memasang kuda-kuda. Sin Leong menggeleng kepalanya. "Adik yang baik, aku tidak akan menggunakan kepandaian apapun juga untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, apalagi terhadap seorang anak-anak seperti engkau." Gadis cilik itu sudah menerjang maju, namun Sin Leong hanya memandang dengan sikap tenang saja, berkedip pun tidak menghadapi serangan anak perempuan itu. Tiba-tiba tubuh Suat Hong terhuyung ke belakang dan ternyata lengannya sudah ditangkap oleh ibunya dan ditarik ke belakang. "Suat Hong, kau terlalu sekali, seharusnya kau minta maaf kepada suhengmu itu." Suat Hong menoleh, ia melihat ayahnya tersenyum, ia pun melihat pandang mata semua orang dari prajurit sampai perwira penuh kagum terhadap Sin Leong. Barulah dia ingat bahwa dia telah melanggar pelajaran pertama dari ayahnya, bahkan dari semua penghuni pulau, bahwa ilmu silat Pulau Es tidak boleh sembarangan dikeluarkan untuk menyerang orang tanpa alasan. Dan dia telah menyerang Sin Leong tanpa sebab apa-apa, padahal Sin Leong adalah murid ayahnya atau suhengnya. Biarpun dia berwatak keras dan tidak mengenal takut, akan tetapi sifatnya yang gembira dan mudah berubah membuat Suat Hong dapat mengusir semua rasa penasaran. Sambil tersenyum dan dengan muka ramah, dia menjurak ke arah Sin Leong sambil berkata, "Suheng, harap maafkan aku yang kurang ajar terhadap murid ayah." Sin Leong terkejut, kiranya bocah ini putri suhunya. Dia pun menjura dan berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sumoy. Kepandaianmu memang hebat. Tentu saja aku bukan tandinganmu." "Hihi, wah dia baik sekali, ayah." Suat Hong lalu meloncat menghampiri Sin Leong, menggandeng tangannya dan diajak lari ke pinggir di mana dia menghujani Sin Leong dengan pertanyaan-pertanyaan. "Siapakah nama lengkapmu, Suheng? Dari mana kau datang? Bagaimana kau dapat menjadi murid ayah? Apa saja yang sudah diajarkannya kepadamu? Mengapa pula kau disebut Shintong?" Payah juga Sin Leong menghadapi hujan pertanyaan dari anak perempuan yang baru saja menyerangnya seperti seekor burung Garuda. Akan tetapi kini sudah bersikap demikian ramah dan baik terhadapnya. Akan tetapi baru saja dia memperkenalkan namanya, yaitu Kuan Sin Leong, dan belum sempat menjawab pertanyaan yang lain, perhatiannya juga Suat Hong dan semua orang yang berada di situ tertarik oleh keributan yang terjadi ketika Kuat Lin turun dari atas perahu. Begitu Kuat Lin turun dari perahu, wanita yang masih belum sadar betul dari gangguan ingatannya karena malapetaka hebat yang menimpa dirinya menjadi perhatian semua orang. Wanita ini memang berwajah manis dan gagah, apalagi ketika turun dari perahu itu. Rambutnya yang aut-autan berkibar tertiup angin. Pakaiannya yang terlalu longgar itu membuat dia kelihatan makin aneh dan penuh rahasia. Kuat Lin turun dengan sikap tenang, akan tetapi matanya bergerak liar menyapu semua orang yang memandangnya. Kemudian mata itu berhenti memandang kepada Liu Bei yang telah melangkah menghampirinya. "Dia ini siapakah?"
Liu Bue bertanya tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah pucat itu, sambil di dalam hatinya menduga-duga dan menanti jawaban yang diharapkan dari suaminya, karena pertanyaan itu sesungguhnya diajukan kepada suaminya. Akan tetapi sebelum Han Tiong menjawab, tiba-tiba Kuat Lin membentak, "Manusia-manusia busuk, kubunuh engkau!" Dan dia sudah meloncat ke depan dan menyerang Liu Bue dengan pukulan yang dahsyat. Tuan Nio, jangan begitu!" Sin Leong berteriak mencegah, namun terlambat karena Kuat Lin sudah menyerang dengan cepatnya. Sedangkan para penghuni Pulau Es termasuk Swat Hong dan Pangeran Han Tiong sendiri hanya memandang dengan tenang-tenang saja. Tubuh Kuat Lin terpelanting ketika pukulannya tertangkis oleh Liu Bue, dan wanita ini sudah menampar pundaknya sebagai serangan balasan. Hal ini membuat Kuat Lin yang memang belum sadar benar itu makin marah. Dengan nekat dia melompat bangun dan menerjang lagi. Namun Pangeran Han Tiong sudah mendahuluinya, menotok pundaknya sambil berkata, "Tenanglah Nona." Kuat Lin kembali roboh, akan tetapi tubuhnya disambar oleh Han Tiong. Ternyata dia telah ditotok lemas. Dengan lambaian tangan, pangeran itu memanggil 4 orang wanita pelayan yang kelihatan tangkas-tangkas. Dia sedang sakit. Ingatannya tidak sewajarnya. Ucapan ini ditujukan kepada istrinya yang memandang marah. Mendengar ini, Liu Bue mengangguk-angguk dan kemarahan di wajahnya berubah menjadi iba. "Bawa dia ke kamar tamu dan rawat dia baik-baik," kata Liu Bue kepada 4 orang pelayan itu, yang segera menggotong tubuh Kuat Lin pergi dari situ. Barulah Pangeran Han Tiong kini mempedulikan sambutan resmi dari para pangeran dan pasukan penghormatan. Tadi dia seolah-olah menganggap mereka semua itu seperti patung belaka. Dengan megah, pangeran itu lalu langsung diantar ke kamar ayahnya. Sang raja yang sedang sakit dan yang telah lama menanti kedatangan putranya ini. Sedangkan Sin Leong langsung diajak oleh Swat Hong ke bagian istana di mana dia dan ibunya tinggal, yaitu di bagian kiri istana besar. Tepat seperti telah diduga oleh semua penghuni Pulau Es, 3 hari setelah pulangnya Pangeran Han Tiong, Raja tua meninggal dunia setelah sempat menyaksikan Han Tiong dinobatkan menjadi penggantinya. Merajai Pulau Es dalam upacara yang amat sederhana. Dapat dibayangkan betapa tidak puas dan penasaran rasa hati para pangeran yang membenci Han Tiong karena usaha mereka memanaskan hati mendiang ayah mereka tentang keadaan Han Tiong tidak dipedulikan oleh raja tua itu. Untuk memberontak secara terang-terangan, tentu saja mereka tidak berani karena di dalam pulau itu, pada waktu itu, Han Tiong merupakan orang yang paling sakti. Maka mereka itu hanya diam saja, biarpun tidak pernah lengah barang sehari pun untuk mencari peluang dan kesempatan yang baik untuk menjatuhkan Han Tiong. Atau lebih tepat lagi, menjatuhkan Liu Bue yang mereka anggap sebagai biang keladi dari penyelewengan Han Tiong dari kebiasaan keluarga raja di Pulau Es. Setengah bulan kemudian, berkat perawatan yang baik dari Liu Bue dan para pelayan, juga dengan pengobatan tusuk jarum oleh Raja Han Tiong sendiri, ditambah obat-obatan berupa daun-daun yang dicari para anak buah Pulau Es atas petunjuk Sin Leong, gangguan ingatan yang diderita oleh Te Kuat Lin menjadi sembuh. Pada suatu pagi, wanita yang bernasib malang ini duduk seorang diri di dalam taman istana. Taman yang bukan berisi bunga-bunga hidup, melainkan terisi ukir-ukiran bunga dari batu-batu beraneka warna, dihias salju dan patung-patung kayu. Sudah berhari-hari dia duduk di taman ini dan didiamkannya saja karena menurut Raja Han Tiong, wanita malang ini harus dibiarkan pulih kembali ingatannya dan tidak boleh diganggu. Namun diam-diam dia sendiri melakukan pengawasan karena entah bagaimana makin lama dia menjadi tertarik dan tahu bahwa dia jatuh hati kepada gadis ini. Tiba-tiba Kuat Lin melompat bangun karena mendengar gerakan di belakangnya. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, sedikit suara saja cukup membuat dia siap waspada. Ketika dia membalik, dia melihat Han Tiong yang berdiri di situ sambil memandangnya dengan senyum ramah. Te Kuat Lin yang kini sudah sembuh sama sekali, memandang penuh keheranan lalu menegur, "Siapakah engkau? Dan mengapa engkau bisa berada di tempat aneh ini?"
Melihat sikap gadis ini dan mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, legalah hati Raja Hantiong. Sikap dan kata-kata itu sudah cukup membuktikan bahwa Quadlin telah sembuh sama sekali, telah kembali kepada keadaan sebelum mengalami tekanan batin hebat. Maka tentu saja tidak mengenalnya dan tidak mengerti mengapa dan bagaimana bisa berada di pulau itu. Nona, girang hatiku mendapat kenyataan bahwa Nona telah sembuh dari lupa ingatan yang Nona derita belasan hari ini. Lupa ingatan? Sekaranglah aku kehilangan ingatan karena aku tidak mengenal engkau dan tidak tahu mengapa dan bagaimana aku bisa berada di tempat ini. Memang begitulah, tadinya Nona lupa ingatan. Dan baru sekarang Nona sadar, sehingga Nona lupa lagi apa yang Nona telah alami selama belasan hari ini. Sungguh aku ikut merasa berduka dan terharu akan nasib Cha Sasin Hiap yang amat malang. Tiba-tiba wajah itu menjadi merah sekali dan kemudian berubah pucat. Kau tahu apa yang terjadi kepada kami? Raja Hantiong tersenyum dan memandang wajah yang mengguncangkan hatinya itu dengan senyum mesra. Tentu saja Nona, aku dan muridku lah yang mengubur jenazah 12 orang suhengmu. Aku dan muridku pula yang menolong membawamu ke sini kemudian mengobatimu sehingga sembuh hari ini. Aku adalah Raja Hantiong, raja pulau ini dan kau berada di pulau es. Mata yang indah ini terbelalak. Apa? Di pulau es? Dan aku telah mendengar nama besar Pangeran Hantiong. Sekarang telah menjadi Raja Hantiong, raja sebuah pulau kecil tak berarti Nona. Aku belum mengetahui namamu, karena selama ini kau tidak menyebut namamu. Quadlin menjatuhkan diri berlutut dan menahan isaknya. Saya menghaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Paduka, dan maafkan kalau saya tidak mengenal penolong saya. Saya bernama Teh Quadlin, orang termuda Cha Sasin Hiap, dan kalau Paduka menaruh kasihan kepada saya ingin segera pergi dari sini, sekarang juga. Nona Teh, aku adalah seorang yang tidak bisa menyimpan rahasia hati. Ketahuilah, semenjak pertama kali melihatmu dan melihat penderitaanmu, timbul rasa iba dan sayang di dalam hatiku. Karena itu, kalau kiranya engkau suka, aku akan merasa berbahagia sekali kalau Nona mau tinggal di dalam istanaku ini sebagai seorang istriku, istri yang kedua. Teh Quadlin terkejut sekali. Dia telah berhutang budi kepada raja ini dan sekarang raja ini secara demikian terus terang menyatakan cintanya dan ingin mengambil dia sebagai istri. Dia menjadi istri raja. Dia yang telah dinodai oleh Pat Chu Kai Ong. Tidak, maaf. Saya harus pergi sekarang juga. Hanya satu tujuan hidup saya, dan Paduka tentu tahu, yaitu untuk membunuh iblis Pat Chu Kai Ong. Hantiong mengangguk-angguk. Aku mengerti, dan aku sudah menduga bahwa seorang dara perkasa seperti engkau tentu saja tidak akan mau menerima tawaranku dan tidak mungkin aku mengharapkan seorang dara seperti Nona akan jatuh cinta begitu saja kepadaku. Akan tetapi, aku pun tidak terlalu mengharapkan yang ajaib. Aku jatuh cinta kepadamu, Nona. Adanya aku berani meminangmu secara terang-terangan karena aku yakin Nona akan menerimanya berdasarkan cita-cita tunggal Nona itulah. Bagaimana mungkin Nona akan membalas dendam kepada Pat Chu Kai Ong, sedangkan Cha Sasin Hiap saja tidak mampu mengalahkannya. Akan tetapi kalau engkau menjadi istriku, soal membalas dendam kepada Pat Chu Kai Ong sama mudahnya dengan membalikkan telapak tangan. Ucapan ini berkesan mendalam, membuat Quadlin termangu-mangu. Dia bukan gadis lagi dan tidak mungkin dia menjadi istri orang. Setelah berhasil membalas dendam, hanya kematianlah yang akan mengakhiri noda yang dideritanya. Akan tetapi, menjadi istri kedua Raja Hantiong yang sakti lain lagi halnya. Apalagi kalau orang sakti itu sendiri sudah tahu akan keadaannya. Apakah Paduka akan mengajarkan ilmu kesaktian kepada saya? Tanyanya, dan kini dia mengangkat muka memandang raja itu.
Diam-diam, ia harus mengakui bahwa laki-laki ini gagah dan tampan, sungguh pun usianya tentu tidak kurang dari 40 tahun. Terserah kepadamu, kalau engkau suka memenuhi hasrat hatiku yang ingin memperistrimu, maka kau memiliki dua pilihan. Kau boleh menghendaki dalam waktu pendek saja, aku dapat menangkap musuhmu itu dan menyeretnya ke depan kakimu. Atau engkau boleh mempelajari ilmu dan aku berani tanggung bahwa selama setahun saja, engkau akan mengalahkan musuhmu itu. Benarkah itu? Nona Te Kuatlin, Han Tiong bukan orang yang biasa membohong. Pula aku tidak ingin mendapatkan dirimu dengan jalan membohong. Aku telah bicara terus terang dan andai kata engkau menolak sekalipun, aku tidak akan memaksamu. Sekarang juga kalau engkau menolak, akan kusediakan perahu untukmu. Nah, engkau yang memutuskan. Tentu saja timbul keraguan hebat di dalam hati Kuatlin. Dia mengerti betapa lihainya Pat Yu Kai Ong. Tentu saja ia dapat pergi ke Butong Pai dan melaporkan malapetaka yang menimpa Capsa Sinhiap itu kepada gurunya, Ketua Butong Pai, Kui Bok Sian Jin. Akan tetapi gurunya sudah tua sekali dan belum tentu gurunya mau mencampuri urusan dunia, biarpun murid-muridnya terbunuh sekalipun. Mengandalkan para saudara seperguruan, agaknya juga akan sukar mengalahkan Pat Yu Kai Ong. Yang terutama sekali memperberat hatinya adalah kalau dia pergi ke Butong Pai, tentu saja semua orang akan tahu tentang malapetaka yang menimpa dirinya, bahwa dia telah diperkosa oleh Pat Yu Kai Ong. Kemana dia akan menaruh mukanya kalau semua orang mengetahuinya akan hal itu? Sebaiknya, kalau dia berada di Pulau Es, selain tak seorang pun akan tahu hal yang memalukan itu, juga dia akan mempunyai kesempatan besar untuk melakukan balas dendam. Akan tetapi benarkah pria di depannya ini akan mampu mengajarnya sehingga dalam waktu setahun dia akan lebih pandai dari Pat Yu Kai Ong? Dia tidak akan puas kalau tidak dapat membunuh gembel iblis itu dengan tangannya sendiri. Biarpun dia sudah banyak mendengar nama besar pangeran dari Pulau Es yang kini menjadi raja itu, namun bagaimana dia dapat membuktikan kesaktiannya? Apakah orang ini lebih lihai dari gurunya dan terutama sekali lebih lihai dari Pat Yu Kai Ong? Perlahan-lahan Kuatlin bangkit berdiri dan sejenak memandang kepada Han Tiong yang juga sedang memandangnya. Keduanya berpandangan dan akhirnya Kuatlin berkata, "Saya ingin sekali dapat membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Akan tetapi bagaimanakah saya dapat yakin bahwa dalam setahun ini saya dapat belajar di sini dan menangkap iblis itu?" Han Tiong tersenyum dan mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya. "Inilah pedang yang kutemukan ketika aku dan muridku menolongmu." Kuatlin menerima pedang itu dan air matanya turun bertitik, akan tetapi segera dihapusnya. Itulah Ang Bue Kiam, pedang dari tua suhengnya. "Engkau meragu? Baiklah, sekarang kau pergunakan pedangmu dan kau serang aku untuk menguji apakah aku dapat melatihmu selama setahun sehingga kau lebih lihai daripada Pat Yu Kai Ong." Kuatlin menimang-nimang pedang Ang Bue Kiam di tangannya. Pat Yu Kai Ong telah dikeroyok oleh dia dan 12 orang suhengnya. Mereka telah mainkan Ngo Heng Kiam, bahkan telah membentuk barisan Sin Kiam Tin ketika mengeroyok kakek iblis itu. Namun akhirnya mereka semua kalah. Sungguh pun sejenak kakek itu sempat terdesak. Kini kalau hanya dia seorang diri menyerang raja ini, mana bisa dipakai ukuran apakah dia lebih lihai dari Pat Yu Kai Ong? "Nona, jangan ragu-ragu. Percayalah, kalau engkau benar rajin belajar, dalam waktu setahun, engkau pasti akan dapat mengalahkan dia. Hiat Chiang Hoat Sut dan Pat Mo Tung Hoat dari kakek itu sebetulnya kosong saja," kata raja itu seolah-olah dapat membaca isi hati Kuatlin. Dara itu terkejut, kemudian mengambil keputusan untuk menguji orang ini sebelum dia menyerahkan dirinya yang sudah ternoda itu menjadi istrinya sebagai penebus latihan ilmu untuk membalas dendam. "Baiklah, saya akan menguji kepandaian Paduka." Harap Paduka bersiap dan mengeluarkan senjata. Hahaha. Pat Yu Kai Ong membutuhkan tongkatnya dan pukulan beracunnya untuk mengalahkan Capsa Sinhiap. Akan tetapi aku cukup menggunakan ini. Dia meraih ke bawah dan tangannya sudah membentuk batu karang sedemikian rupa sehingga batu karang itu berbentuk panjang seperti pedang. Harap Paduka siap.
Kuatlin berseru. Pedangnya menyambar dengan cepat melakukan tusukan ke arah leher, sedang tangan kirinya sudah memukul ke arah dada. Serangan berganda dengan pedang dan pukulan tangan kiri ini merupakan jurus ampuh dari Ngoheng Kiamsut. Sekali tubuh raja itu bergerak, serangan Kuatlin telah dapat dielakkan, dan pada detik berikutnya, leher darah itu tersentuh ujung batu karang dan dadanya juga tersentuh kepalan tangan kiri Han Tiong. Kuatlin menjerit lirih karena maklum bahwa kalau tusukan batu dan pukulan tadi dilanjutkan oleh Han Tiong, tentu dia telah roboh dan tewas seketika. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hatinya adalah gerakan raja itu. Paduka menggunakan jurus Hui Po Liu Hong. Air tumpah muncrat, pelangi melengkung. Dari Ngoheng Kiamsut Butong Pai. Han Tiong tersenyum. Persis sekali dengan seranganmu tadi. Akan tetapi jauh lebih lihai karena sekali serang berhasil, bukan? Nah, kalau engkau memiliki kesempurnaan dalam jurus ini tadi, bukankah mudah kau mengalahkan musuhmu? Kuatlin tertegun, akan tetapi dia masih belum puas. Saya ingin mencoba lagi. Boleh. Kau seranglah aku 10 jurus yang paling lihai dan aku tanggung bahwa engkau akan kukalahkan dengan jurusmu yang sama. Dengan pengerahan tenaga dan memilih jurus-jurus terampuh, Kuatlin menyerang lagi. Akan tetapi setiap kali selesai menyerang satu jurus, dia lantas menjerit lirih karena benar saja, dia selalu dikalahkan oleh jurusnya sendiri. Jurus itu digerakkan oleh Han Tiong sedemikian aneh dan sempurnanya, kemudian cepat dan mengandung tenaga mukjizat sehingga biarpun dia mengenal jurusnya sendiri, dia tidak sempat lagi mengelak atau menangkis. Setelah 10 kali dia terkena sentuhan ujung batu atau usapan tangan kiri lawan yang lihai ini, dia menjadi yakin lalu menjatuhkan diri berlutut. Saya menerima penawaran Paduka. Han Tiong memegang kedua pundaknya dan mengangkatnya bangun berdiri. Mereka berdiri berhadapan dan saling pandang. Wajah raja itu berseri melihat betapa wajah Kuatlin menjadi merah sekali dan ada kedukaan hebat tersembunyi di balik kemerahan wajah karena malu itu. Dengan mesra Han Tiong mengusap pipi halus kemerahan itu dan berkata lirih, Aku tahu Kuatlin, peristiwa terkutuk menimpa dirimu membuat kau jijik terhadap pria dan muak terhadap hubungan antara pria dan wanita. Akan tetapi, aku bukanlah pria yang mengutamakan hubungan badani saja Kuatlin. Aku akan menghapus kejijian dan kemuakan itu. Percayalah, aku cinta dan iba kepadamu. Keputusan yang kau ambil ini tepat sekali dan tidak akan mendatangkan sesal di kemudian hari. Mari kita mengumumkan pernikahan kita. Semoga engkau berbahagia. Han Tiong mencium dan mengecup mesra dan halus pinggir mata Kuatlin, kemudian menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan memasuki istana dari pintu belakang yang menembus ke taman itu. Tentu saja tidak ada kehebohan terjadi ketika Han Tiong mengumumkan keputusannya mengambil Kuatlin sebagai istri kedua. Sungguh pun hal ini mendatangkan bermacam-macam tanggapan dalam hati para penghuni Pulau Es. Pesta diadakan secara sederhana saja, tetapi cukup meriah. Sebagian besar penghuni Pulau Es bersukacita dan mengharapkan bahwa dari pernikahan ini, raja akan dikaruniai seorang putra. Juga terjadi bermacam tanggapan di kalangan keluarga raja. Ada kekecewaan, akan tetapi ada pula harapan. Kecewa karena sekali lagi Raja Han Tiong mengambil orang luar sebagai selir. Akan tetapi timbul harapan karena mungkin melalui istri kedua ini mereka dapat memukul Liu Bue yang mereka benci. Ternyata kemudian oleh Kuatlin bahwa semua ucapan yang dikeluarkan oleh Raja Pulau Es itu ketika meminangnya bukan hanya bujukan kosong belaka. Raja itu benar-benar jatuh cinta kepadanya dan hal ini terasa olehnya setelah dia menyerahkan dirinya menjadi selir Raja Han Tiong. Dengan sepenuh jiwa rajanya, Han Tiong mencurahkan kasih sayang kepadanya sedemikian besarnya sehingga lambat laun dia pun jatuh cinta kepada suaminya ini. Dan dia yang tadinya hendak belajar ilmu silat sebagai dorongan utama dengan mengorbankan dan menyerahkan diri sebagai selir, setelah menerima pencurahan cinta kasih yang amat mesra dan mendalam, mulailah berbalik pikir. Apalagi setelah 9 bulan kemudian semenjak dia menjadi selir, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kuatlin merasa betapa hidupnya berubah sama sekali.
Kalau dulu dia hanya seorang pendekar wanita yang sering kali menghadapi banyak kesengsaraan hidup, kini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, bahkan dia mendapat kenyataan bahwa suaminya benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa tingginya. Timbullah keinginan hatinya untuk mengangkat diri menjadi permaisuri. Dia merasa berhak, karena bukankah dia yang mempunyai keturunan laki-laki. Selain menjadi permaisuri, ia juga ingin menjadi pewaris semua ilmu kesaktian dari Pulau Es. Kalau sudah demikian, baru dia akan mencari dan membunuh Pat Ju Kai Ong. Kebenciannya terhadap kakek iblis gembel itu kini menjadi tipis sekali. Memang kalau dipikir betapa selama 3 hari 3 malam kakek itu mempermainkannya, merenggut kehormatan dengan memperkosa secara amat menghina, akan tetapi ada segi lain yang membuat dia diam-diam berterima kasih kepada kakek itu. Kalau tidak ada peristiwa hebat itu, agaknya selama hidupnya dia tidak akan dapat bertemu dengan Han Tiong, apalagi menjadi istrinya dan sekaligus pewaris ilmu-ilmunya. Wah, beruntung sekali ya, Teh Kuat Lin bisa menjadi istri dari Han Tiong. Bagaimana ya selanjutnya dengan Sin Leong dan Liu Bue, juga Swat Hong? Nantikan kelanjutannya di volume 10 ya. Jaga kesehatan, tetap bahagia, dan dadah.